Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mitra Education. Berbicara tentang analisis multivariat, ada dua analisis yang menjadi dasar dan sering digunakan dalam pemodelan multivariat, yaitu regresi logistik ganda dan regresi linear ganda. Nah, perbedaan antara regresi logistik ganda dan linear ganda terletak pada variabel dependennya, ya, terletak pada jenis data pada variabel dependennya. Pada regresi logistik ganda, variabel dependennya berjenis kategori, ya, yang terdiri dari dua kategori, sedangkan pada regresi linear ganda, variabel dependennya merupakan data numerik, ya. Nah, untuk regresi linear ganda ini merupakan induk dari analisis multivariat. Dari analisis ini berkembang uji-uji statistik lainnya, seperti uji PET analisis atau analisis jalur, kemudian analisis diskriminan, kemudian GLM analisis, dan SEM analisis atau Structural Equation Modeling analisis. Nah, pada video kali ini kita akan bahas, ya, secara lengkap bagaimana mengolah dan menganalisis data menggunakan uji regresi linear ganda menggunakan program SPSS. Yuk, mari belajar di Mitra Education. Ya, hari ini kita akan belajar regresi linear ganda. Ya, video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan regresi linear sederhana. Kalau pada regresi linear sederhana, ya, variabel yang dihubungkan, variabel independennya berjenis numerik dan variabel dependennya juga berjenis numerik. Sedangkan untuk regresi linear ganda, variabel dependen yang dihubungkan harus berjenis numerik, sementara untuk variabel independennya boleh semuanya numerik, boleh juga campuran antara numerik dengan kategorik, tetapi diupayakan sebagian besar adalah variabel numerik. Untuk itu, mari belajar bersama di Mitra Education. Salah satu tujuan dari regresi linear ganda adalah untuk menemukan model regresi yang paling sesuai untuk menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. Nah, untuk melakukan prediksi dilakukan melalui persamaan regresi. Nah, pada regresi linear sederhana, persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Regresi linear sederhana kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan regresi linear ganda. Nah, untuk regresi linear ganda, persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus, ya, B3X3 dan seterusnya sampai dengan BKXXK, tergantung dari berapa variabel independen yang masuk ke dalam pemodelan regresi linear ganda. Ya, berdasarkan persamaan tersebut bisa kita prediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai dari variabel X-nya. Nah, adapun fungsi regresi linear ganda adalah yang pertama untuk menetapkan model matematik yang paling baik untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua adalah untuk menggambarkan hubungan kuantitatif variabel independen dengan variabel dependen yang dikontrol oleh variabel yang lainnya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui variabel independen mana yang paling penting atau yang paling berpengaruh atau yang disebut juga dengan paling dominan dalam memprediksi variabel dependen. Yang keempat adalah untuk mengetahui adanya interaksi pada dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan garis linear harus memenuhi asumsi-asumsi atau disebut dengan diagnostik regresi linear. Asumsi tersebut disingkat dengan istilah Hell-Gauss plus multicollinearity. Hell merupakan singkatan dari homoscedasticity, eksistensi, independensi, dan linearity. Gauss merupakan sebaran data berdistribusi normal dan tidak terdapat multicollinearity. Artinya, tidak boleh terjadi sesama variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, karena kalau ada korelasi yang kuat mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mengukur hal yang sama. Ya, jadi harus memenuhi asumsi Hell-Gauss plus multicollinearity agar persamaan garis linear yang didapatkan ini layak kita gunakan untuk memprediksi variabel Y-nya. Nah, apabila data yang kita olah tidak memenuhi ketentuan asumsi tersebut, maka persamaan garis linear yang dihasilkan dapat dikatakan tidak akurat. Nah, asumsi yang pertama yang kita bahas adalah homoscedasticity. Homoscedasticity adalah variasi nilai variabel Y sama untuk semua nilai variabel X. Nah, untuk mendeteksi homoscedasticity ini bisa dilihat berdasarkan tebaran
dari plot residualnya ini membentuk tebaran merata di atas dan di bawah garis tengah 0. Jadi kalau kita buat menjadi 4 kuadran, semua titik-titik tebaran residualnya menyebar secara merata pada keempat kuadran tersebut. Berikutnya adalah asumsi eksistensi, yang mana variabel dependen Y merupakan variabel random pada setiap nilai variabel X. Asumsi ini terpenuhi bila residual menunjukkan nilai min mendekati 0 dan ada nilai sebarannya yang dilihat dari standar deviasi dari residual. Kemudian, asumsi berikutnya adalah independensi. Masing-masing variabel Y bebas satu sama lain. Jadi nilai dari tiap-tiap individu saling berdiri sendiri. Tidak diperbolehkan nilai observasi yang berbeda diukur dari satu individu diukur 2 kali. Asumsi ini terpenuhi bila angka Durbin-Watson-nya berkisar antara -2 sampai dengan +2. Asumsi berikutnya adalah asumsi linearitas, yaitu nilai min dari variabel Y untuk suatu kombinasi X1, X2, dan seterusnya terletak pada garis linear yang dibentuk persamaan regresi. Asumsi ini terpenuhi bila hasil uji ANOVA regresi hasilnya ini signifikan. Nilai p-value kecil dari 0,05. Kemudian, asumsi Gauss atau normalitas. Variabel Y mempunyai distribusi normal untuk setiap pengamatan variabel X. Asumsi terpenuhi bila grafik normal PP plot residual, titik tebarannya menyebar sekitar garis diagonal. Sebaliknya, bila tebaran data menjauhi garis diagonal, maka asumsi tidak terpenuhi. Nah, berikutnya adalah multicollinearity. Multicollinearity adalah adanya korelasi yang kuat antara dua variabel independen dalam sebuah regresi linear ganda. Jika terjadi multicollinearity, maka prediksi yang dihasilkan tidak akan akurat. Nah, apabila ada collinearity, maka dipilih salah satu variabel yang secara substansi lebih penting. Nah, asumsi ini terpenuhi bisa dilihat dari nilai varian inflation factornya dan nilai toleransinya bila dihasilkan nilai VIF-nya kecil dari 10 atau toleransinya kurang dari 1 menunjukkan bahwa tidak ada multicollinearity. Nah, sekarang kita akan latihan menggunakan SPSS. Nah, ini ada kerangka konsepnya dari suatu penelitian dengan judul Prediksi berat badan bayi lahir berdasarkan faktor ibu. Nah, sebagai variabel independennya ada sosial ekonomi, ya. Sosial ekonomi ini merupakan data kategori. Kemudian kebiasaan merokok ini juga data kategori. Berat badan ibu ini merupakan variabel numerik. ANC antenatal care ini merupakan variabel kategori. Umur ibu ini merupakan variabel numerik. Kadar hemoglobin ini merupakan variabel numerik. Dan lingkar lengan atas atau lila ini merupakan variabel numerik. Ya, jadi variabel independen ini bisa campuran antara data kategorik maupun data numerik. Nah, yang harus terpenuhi yaitu variabel dependennya. Variabel dependen ini harus berjenis numerik, ya. Jadi untuk regresi linear, variabel dependennya berjenis numerik. Nah, di sini dihubungkan dengan berat badan bayi lahir. Nah, selanjutnya bagaimana pemodelan regresi linear? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan uji normalitas pada variabel numeriknya. Jadi semua variabel numerik baik variabel independen dan dependen yang berjenis numerik dilakukan uji normalitas. Nah, harus memenuhi ketentuan distribusi normal. Bisa kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, yang kedua adalah tidak ada variabel dengan R Pearson lebih dari 0,8. Ini untuk membuktikan apakah ada collinearity atau tidak. Kalau ada korelasi yang kuat, ini dilihat berdasarkan nilai R Pearson-nya lebih dari 0,8. Jika ada dua variabel independen yang punya korelasi yang kuat yang lebih dari 0,8, nah ini menunjukkan ada collinearity dan kita pilih salah satu variabel yang secara substansi lebih penting. Langkah selanjutnya adalah seleksi bivariat. Nah, untuk seleksi bivariat, uji statistik tergantung dari jenis variabel yang dihubungkan. Ya, bisa kalau misalnya numerik dengan numerik kita gunakan uji korelasi. Kalau misalnya variabel independennya kategorik, ya dihubungkan dengan variabel numerik, ya kalau dua kategori kita gunakan uji T independen. Kalau lebih dari dua kategori kita gunakan uji ANOVA. Ketentuannya yang menjadi kandidat untuk multivariat adalah nilai p-value-nya kecil dari 0,25 apabila jika p-value-nya besar dari 0,25 dan secara substansi ini penting untuk dimasukkan ke dalam pemodelan, maka kita masukkan sebagai kandidat
untuk pemodelan multivariat. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan variabel kandidat ke dalam pemodelan multivariat. Kemudian dilihat berdasarkan nilai p-value-nya, kita cek nilai p-value-nya. Nah, apabila diperoleh nilai p-value lebih dari 0,05, maka ini dikeluarkan secara bertahap satu persatu dimulai dari variabel yang mempunyai p-value yang terbesar. Setelah didapatkan semua variabel dengan nilai p-value-nya ini kecil dari 0,05, kemudian dilanjutkan dengan diagnostik regresi linear dengan melihat asumsi homoscedasticity, eksistensi, independensi, linearity, kemudian dilihat berdasarkan normalitasnya, tidak ada ditemukan multicollinearity. Nah, kemudian akan menghasilkan persamaan regresi linear yang digunakan untuk memprediksi variabel Y-nya. Ya, kita latihan SPSS. Ya, dibuka data SPSS-nya untuk kita latihan berdasarkan kerangka konsep yang sudah kita tentukan tadi. Ya, ini sudah kita buka data SPSS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat variabel dependen adalah berat badan lahir. Nah, ya, ini berjenis numerik, ya. Kemudian ada sosial ekonomi yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian juga untuk variabel merokok, ada merokok dan tidak merokok. Ini merupakan data kategori. Kemudian data berat badan ibu, ya, ini merupakan data numerik. ANC merupakan data kategori, ya, ANC sesuai dengan standar dan ANC yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian umur ibu, ini adalah data numerik. Kadar HB ini data numerik dan lila juga data numerik, ya. Nah, sekarang prosedur yang pertama sebelum masuk ke dalam pemodelan multivariat, kita harus cek dulu distribusi data. Ya, syarat untuk regresi linear ganda adalah variabel dependen, ya, ini berjenis numerik, dan variabel independen yang berjenis numerik harus berdistribusi normal. Kita cek dulu distribusi datanya, ya, untuk variabel numerik. Untuk variabel kategorik tidak perlu dicek distribusi datanya. Ya, kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian one sample KS, ya. Kita masukkan variabel numerik ke kotak tes variable list, yaitu berat badan lahir atau BBL, kemudian BB ibu, kemudian umur ibu, HB, dan lila. Ya, kemudian oke. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, dilihat kalau variabel pada nilai signifikan yang di sini p-value-nya besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, di sini untuk variabel berat badan lahir ini datanya terdistribusi normal karena p-value-nya adalah 0,093 lebih dari 0,05. Kemudian berat badan ibu ini juga berdistribusi normal dengan p-value 0,2. Untuk umur ibu ini p-value-nya adalah 0,03, berarti p-value kecil dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi normal. Kalau data tidak terdistribusi normal, tidak bisa kita masukkan ke dalam pemodelan multivariat. Jadi, umur ibu tidak bisa kita jadikan variabel untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Ya. Nah, kemudian untuk kadar HB ini diperoleh nilai p-value-nya 0,2 besar dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Nah, kemudian untuk lila ini diperoleh nilai 0,113, artinya lebih dari p-value lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Nah, kemudian kita tulis hasilnya pada laporan, ya. Nah, di sini langkah pertama adalah pemeriksaan normalitas data. Tadi sudah kita lakukan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh, ya, variabel dependen yaitu berat badan lahir ini berdistribusi normal. Nah, ini harus wajib untuk variabel dependennya harus berdistribusi normal. Kalau tidak terdistribusi normal, salah satunya bisa dilakukan dengan
melakukan transformasi data sehingga data terdistribusi normal. Nah, untuk variabel independen, kalau dia tidak terdistribusi normal, kalau variabel tersebut tidak terdistribusi normal, ya nggak usah kita masukkan ke dalam pemodelan multivariat. Nah, di sini diperoleh bahwa variabel berat badan lahir sebagai variabel dependen ini terdistribusi normal, sedangkan untuk umur ya ini tidak terdistribusi normal. Ya, yang berdistribusi normal adalah variabel berat badan ibu, HB, dan Lila. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada pemeriksaan collinearity. Nah, pemeriksaan collinearity ini dilakukan pada variabel independen yang berdistribusi normal, yaitu berat badan ibu, kadar HB, dan Lila. Kembali lagi kita ke SPSS untuk pemeriksaan collinearity. Nah, untuk melihat apakah ada collinearity bisa dilihat berdasarkan nilai korelasinya, yaitu pada nilai R Pearson lebih dari 0,8. Kalau lebih dari 0,8 menunjukkan adanya korelasi yang kuat atau adanya collinearity. Ya, kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Ya, nah kita masukkan variabel yang tadi yang berdistribusi normal adalah berat badan ibu, variabel numeriknya, ya. Kemudian HB dan Lila. Kemudian oke. Nah, di sini didapatkan bahwa kita bisa lihat pada nilai yang ada di segitiga ini, ya. Korelasi antara berat badan ibu dengan HB adalah minus 259, ya. Artinya ini kecil dari 0,8, ya. Berarti tidak ada collinearity antara berat badan ibu dengan HB. Nah, kemudian juga Lila dengan berat badan ibu ini juga menunjukkan tidak ada collinearity dengan nilai R adalah minus 0,120, ya. Kemudian untuk HB dengan Lila adalah 0,25, ya, nilai R-nya 0,25, tidak ada collinearity. Jadi dari ketiga variabel ini ya diperoleh nilai R kecil dari 0,8 sehingga kita simpulkan tidak ada collinearity. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan collinearity dan diperoleh hasilnya bahwa tidak ada korelasi yang kuat atau tidak ada collinearity pada variabel berat badan ibu, kadar HB dan Lila dengan R Pearson kecil dari 0,8, selanjutnya dilakukan seleksi bivariat. Seleksi bivariat ini tergantung dari jenis data yang dihubungkan. Nah, di sini dilihat bahwa kebiasaan merokok ini merupakan data kategori, demikian pula dengan ANC data kategori yang terdiri dari dua kategori. Kebiasaan merokok, dan tidak merokok. ANC juga dibagi dua kategori, ANC sesuai standar dengan ANC tidak sesuai standar. Karena data yang dihubungkan adalah data kategori yang terdiri dari dua kategori dengan berat badan lahir yang merupakan data numerik, maka uji statistik yang digunakan adalah uji T independen. Nah, untuk sosial ekonomi ini terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Ada tiga kategori dihubungkan dengan berat badan lahir yang merupakan data numerik, ya, maka uji statistik yang digunakan adalah uji ANOVA. Kemudian untuk berat badan ibu, kadar HB dan Lila ini merupakan data numerik, ya, dihubungkan dengan berat badan lahir yang merupakan data numerik. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi. Nah, kemudian kita balik lagi ke SPSS, kita akan cek nilai p-value-nya apakah mempunyai nilai p-value kecil dari 0,25. Kalau kecil dari 0,25 dijadikan kandidat untuk masuk ke dalam pemodelan multivariat. Nah, sekarang kita lakukan uji T untuk kebiasaan merokok. Ya, kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Ya, pada tes variabel masukkan variabel numeriknya yaitu BBL, ya, berat badan lahir. Kemudian pada grouping variabel masukkan variabel kebiasaan merokok atau rokok di sini, ya. Kemudian define group, ya, kategorinya adalah 0, 1, continue, oke. Nah, di sini dilihat ya pada uji t-test, kita lihat dulu pada Levene test
for quality of variance, ya, apakah variance-nya equal atau tidak, ya. Nah, di sini diperoleh nilai signifikannya 0,710 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita simpulkan variance-nya sama. Diperoleh nilai p-value 0,416, nilai ini lebih besar dari 0,25, sehingga untuk kebiasaan merokok tidak dijadikan kandidat. Selanjutnya kita coba untuk ANC, ya, analyze, kemudian compare mean, independent simplicity test, ya, pindahkan rokok ke kotaknya semula, kemudian ganti dengan ANC. Define group, codingnya adalah 01, continue, oke. Nah, dilihat lagi berdasarkan nilai Levenet test for quality of variance, ya, diperoleh signifikannya adalah 0,908, ya, berarti equal variance, dan dilihat nilai p-value-nya adalah 0,132 untuk variabel ANC. Nah, berarti p-value kecil dari 0,25 ini dijadikan kandidat. Nah, kemudian kita hubungkan variabel sosial ekonomi. Karena sosial ekonomi ini terdiri dari 3 kategori, kita gunakan one way ANOVA. Compare mean, kemudian one way ANOVA, ya. Masukkan pada dependent list variabel numeriknya, yaitu berat badan lahir. Nah, kemudian pada faktor dimasukkan SOSEC. Nah, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, di sini diperoleh nilai untuk ANOVA-nya adalah 0,714. Jadi p-value ini besar dari 0,25, berarti tidak dijadikan kandidat untuk masuk pemodelan multivariat. Kemudian untuk variabel berat badan ibu, kadar Hb dan lila yang dihubungkan dengan berat badan lahir, ya, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariat, di reset dulu, ya. Pindahkan pertama kali adalah variabel dependennya, yaitu BBL, kemudian BB ibu, kadar HB, kemudian lila, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini, ya, di kolom BBL, ya, untuk melihat p-value-nya cukup kita lihat pada kolom BBL, ya. Jadi kita lihat hubungan antara BB ibu dengan BBLR dengan nilai p-value. Di sini diperoleh nilainya adalah 0,00, berarti p-value kecil dari 0,25, berarti berat badan ibu merupakan variabel kandidat untuk masuk pemodelan multivariat. Kemudian HB diperoleh nilai 0,288, artinya, ya, nilai p-value ini besar dari 0,25. Nah, ini tidak kita jadikan kandidat, tetapi karena secara substansi kadar HB ini menentukan status anemia seorang ibu yang berkaitan erat juga dengan berat badan lahir, maka status HB secara substansi ini kita masukkan ke dalam sebagai kandidat untuk pemodelan multivariat, ya. Nah, kemudian untuk lila diperoleh nilai 0,04, p-value-nya adalah 0,04, berarti lila ini juga sebagai variabel kandidat. Nah, kemudian hasilnya kita sajikan pada laporan. Dan nilai p-value kita sajikan pada tabel seleksi bivariat, ya. Nah, di sini diperoleh hasil bahwa variabel kandidat yang akan dianalisis pada pemodelan multivariat adalah ANC, BB ibu, kadar HB, dan lila. Selanjutnya kita akan lakukan pemodelan multivariat dengan memasukkan variabel ANC, berat badan ibu, kadar HB, dan lila. Ya, kita buka lagi SPSS-nya, ya. Kita akan lakukan analisis regresi linear ganda. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, pada kotak dependen kita pindahkan variabel dependennya, yaitu BBL. Nah, kemudian pada variabel independen kita masukkan semua variabel kandidat, yaitu BB ibu, kemudian ANC, HB, dan lila. Kemudian oke.
Kita lihat pada kotak koefisien, nilai p-value yang besar dari 0,05 kita keluarkan. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk variabel ANC mempunyai p-value yang besar dari 0,05 yaitu 0,589 ya. Nah, variabel yang lain ini tidak ada yang lebih dari 0,05. Nah, sehingga variabel ANC ini kita keluarkan. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Keluarkan variabel ANC, kemudian OK. Nah, kemudian kita lihat setelah ANC dikeluarkan, apakah ada perubahan nilai koefisien unstandardized beta ya sebelum dan sesudah ANC ini dikeluarkan, dan juga kita lihat apakah ada perubahan pada nilai R-square-nya. Nah, kita hitung dulu perubahan nilai koefisien unstandardized beta dan perubahan R-square. Nah, selanjutnya kita hitung perubahan nilai unstandardized beta dan R-square sebelum ANC dikeluarkan, dan setelah ANC dikeluarkan dihitung perubahan nilai unstandardized betanya dan nilai R-square ya. Kita lihat pada output SPSS ya. Nilai unstandardized beta ini ya ketika masih ada variabel ANC ya, dan nilai R-square ya 0,633 ini kita pindahkan, kita copy dan kita pindahkan ke Excel. Demikian pula untuk nilai R-square dan nilai unstandardized beta setelah variabel ANC ini dikeluarkan. Ya, setelah dikeluarkan nilai R-square-nya adalah 632 dan nilai unstandardized koefisien beta untuk variabel ibu, HB dan Lila adalah seperti ini. Ini nanti kita copy dan kita pindahkan ke program Excel. Nah, ini sudah di-copy nilainya. Nah, kemudian kita akan hitung berapa nilai perubahannya ya, untuk mengetahui perubahannya apakah lebih dari 10% atau kurang dari 10%. Kalau lebih dari 10% menandakan bahwa ANC merupakan variabel confounding sehingga ANC dimasukkan kembali ke analisis. Kalau kecil dari 10%, ANC bukan confounding dan dikeluarkan dari pemodelan multivariat. Ya, nah untuk menghitung perubahannya kita hitung dulu untuk unstandardized beta sama dengan ya dalam kurung. Nah, kita pindahkan sebelum ANC dikeluarkan ya, dikurangi dengan setelah ANC dikeluarkan dibagi sebelum ANC dikeluarkan, jadi masih ada variabel ANC-nya ya, dikali 100 ya. Nah, kemudian untuk variabel yang lainnya HB dan Lila tinggal kita tarik aja yang ada di sini ya. Nah, ini kita delete ya. Nah, diperoleh bahwa tidak ada perubahan untuk standardized betanya lebih dari 10% ya. Ini kecil dari 10%. Kita hitung lagi untuk nilai R-square-nya sama dengan dalam kurung ketika sebelum ANC dikeluarkan dikurangi ya ketika setelah ANC ini dikeluarkan dibagi R-square sebelum ANC dikeluarkan dikali 100. Nah, di sini diperoleh perubahan nilai untuk unstandardized beta dan nilai R-square tidak lebih dari 10%, sehingga ANC ini kita keluarkan dari pemodelan multivariat. Ya, dari output SPSS dan perhitungan perubahan nilai koefisien unstandardized beta dan R-square, kita tulis pada laporan seperti ini. Ya, untuk pemodelan multivariat, dimasukkan semua variabel kandidat ke dalam pemodelan, diperoleh nilai p-value ANC sebesar 0,589, yang lebih dari 0,05 sehingga ANC dikeluarkan dari pemodelan. Ya, kemudian setelah ANC dikeluarkan dari pemodelan,
kemudian dihitung perubahan nilai koefisien unstandardized beta dan R-square sebelum dan setelah ANC dikeluarkan dari pemodelan multivariat. Nah, kemudian tidak terdapat perubahan nilai koefisien unstandardized beta dan R-square lebih dari 10%, maka variabel ANC bukan merupakan variabel confounding, sehingga ANC dikeluarkan dari pemodelan multivariat. Nah, model terakhir yang kita lihat di sini, ya, setelah ANC ini dikeluarkan dari pemodelan multivariat, diperoleh tidak ada lagi nilai p-value yang lebih besar dari 0,05, sehingga ini merupakan pemodelan terakhir, ya, karena tidak ada lagi p-value yang lebih besar dari 0,05 yang dikeluarkan, sehingga ini merupakan pemodelan terakhir. Nah, untuk itu, ya, pada regresi linear, hasil akhirnya adalah berupa persamaan regresi linear ganda, ya, yang diperoleh dari nilai unstandardized koefisien beta. Di sini didapatkan bahwa persamaan garis yang dihasilkan adalah Y, kita lihat berdasarkan nilai konstan yang ada di sini, ya, sama dengan minus 1534,280 ditambah 46,018 kali berat badan ibu, ya. Kemudian ditambah 84,663 dikali HB ditambah 57,687 dikali Lila. Nah, persamaan ini harus kita cek dulu diagnostik regresi linear apakah memenuhi asumsi Helgos dan multicollinearity agar persamaan garis yang dihasilkan ini sudah layak atau sudah fix untuk dipergunakan, sehingga kita harus perlu cek asumsi Helgos dan multicollinearity-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan diagnostik regresi linear ganda, ya, apakah memenuhi asumsi Helgos dan multicollinearity. Kita buka kembali SPSS-nya. Sekarang kita akan lakukan diagnostik regresi linear atau disebut juga dengan uji asumsi. Ya, kita klik analyze, kemudian regression linear. Kita klik statistik, kemudian kita pilih deskriptif, koefisien interval, kemudian collinearity diagnostik, kemudian Darwin-Watson, ya, kemudian continue, kemudian kita klik plot, kemudian untuk Z-pred atau Z prediksi kita masukkan ke kolom, ke kotak X, ya, kemudian S-recit kita pindahkan ke kotak Y, kemudian kita klik histogram dan normal probability plot, continue, kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat output SPSS. Nah, untuk asumsi yang pertama adalah asumsi homoscedasticity. Nah, ini bisa dilihat dari tebaran plot yang dihasilkan pada gambar di sini. Nah, untuk mengetahui apakah memenuhi asumsi homoscedasticity, ini bisa dilihat berdasarkan tebaran, titik-titik tebaran yang menyebar dan tidak menunjukkan pola tertentu, ya. Nah, kalau kita bagi menjadi 4 kuadran, ini akan tersebar pada keempat kuadran. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi 4 kuadran, ya. Kita klik 2 kali, ya. Kemudian dipilih yang vertikal, ya. Nah, ini akan memunculkan garis vertikal, ya. Dan kemudian juga kita close dulu ini. Kemudian kita pilih garis horizontal yang ada di sini, ya. Kemudian di close. Nah, ini kita close lagi. Nah, di sini, ya, titik-titik ini menyebar pada keempat kuadran. Nah, bila titik ini menyebar pada keempat kuadran, maka dapat disebut variannya homogeneity atau homogen pada setiap nilai X. Dengan demikian, asumsi homoscedasticity ini terpenuhi. Asumsi berikutnya adalah asumsi eksistensi, ya. Nah, untuk asumsi eksistensi ini bisa dilihat pada residual statistik. Asumsi eksistensi ini merupakan variabel random yang tentunya mempunyai nilai min dan varians tertentu.
Ya, asumsi ini terkait dengan pengambilan sampel. Untuk memenuhi asumsi ini, sampel harus diambil secara random. Nah, untuk mengetahui apakah memenuhi asumsi eksistensi, ya, ini dilihat berdasarkan nilai min pada residualnya. Ya, nilai min pada residual ini mendekati 0 atau nilainya minnya adalah 0 dan ada sebaran dari nilai standar deviasinya. Nah, di sini ya didapatkan nilai min residual adalah 0 dan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 225,3. Nah, kalau nilai min residualnya ini mendekati 0 atau 0 dan ada sebarannya, maka memenuhi asumsi eksistensi. Nah, berikutnya adalah asumsi independensi. Nah, asumsi independensi ini bisa dilihat berdasarkan nilai Darwin-Watson-nya. Apabila memenuhi asumsi independensi, nilai Darwin-Watson ini berkisar antara nilai minus 2 sampai dengan positif 2. Kalau nilainya kecil dari minus 2 atau lebih dari plus 2, berarti asumsi independensi ini tidak terpenuhi. Berdasarkan nilai Darwin-Watson yang ada di sini, ini diperoleh nilainya adalah 2,191, ya, lebih dari 2, ya, tapi ini masih seputaran 2, ya. Jadi ini masih bisa kita nyatakan bahwa asumsi ini terpenuhi. Nah, kemudian asumsi berikutnya adalah asumsi linearitas. Nah, asumsi linearitas ini bisa dilihat pada tabel ANOVA. Ya, nah di sini ya untuk mengetahui apakah memenuhi asumsi linearitas dilihat berdasarkan nilai ANOVA-nya dengan p-value yang signifikan. Artinya p-value lebih kecil dari alfa atau alfa yang kita gunakan adalah 0,05, berarti p-value kecil dari 0,05, maka asumsi linearitas atau linearity ini terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di tabel ANOVA, di sini diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,00. Nah, artinya asumsi linearity atau linearitas ini terpenuhi. Asumsi berikutnya adalah asumsi normalitas. Nah, ini bisa dilihat dari grafik normal PP plot of regression standardized residual. Nah, apabila titik-titik sebaran ini mengikuti garis diagonalnya, ini berarti memenuhi asumsi normalitas. Nah, kemudian juga bisa dilihat berdasarkan grafik histogramnya, ya. Di sini menunjukkan gambar bahwa distribusi data yang diperoleh pada histogram ini menunjukkan distribusi normal, sehingga untuk asumsi normalitas ini terpenuhi. Asumsi berikutnya atau diagnostik berikutnya adalah multicollinearity, ya. Nah, bisa dilihat apakah ada multicollinearity dilihat dari nilai collinearity statistik, yaitu nilai tolerance dan nilai VIF-nya, variant inflation factor. Dari nilai VIF, variant inflation factor-nya, nah dikatakan ada collinearity bila nilai VIF ini lebih dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 1. Ya. Nah, di sini diperoleh hasil bahwa nilai VIF ini kecil dari 10 dan nilai tolerance ini kecil dari 1. Ini menyatakan bahwa tidak terjadi collinearity sehingga asumsi multicollinearity ini terpenuhi. Nah, berdasarkan uji diagnostik regresi linear ganda yang sudah kita lakukan ya dengan memeriksa asumsi Hegels dan bebas multicollinearity menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi, maka persamaan linear ganda yang terbentuk sudah fit atau layak untuk memprediksi berat badan bayi lahir. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan berat badan lahir bayi adalah berat badan ibu, kadar Hb, dan lila. Nah, ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan berat badan lahir bayi sebesar 63,2%. Nah, nilai 63,2% ini bisa kita lihat dari nilai R-square-nya. Ya, jadi dilihat berdasarkan nilai R-square-nya ini diperoleh nilai 0,632. Artinya, ketiga variabel tersebut dapat menjelaskan berat badan lahir bayi sebesar 63,2%.
Nah, untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh atau yang paling dominan terhadap berat badan bayi lahir, ini bisa dilihat berdasarkan nilai standardized koefisien beta. Nah, di sini nilai yang paling besar ini merupakan nilai yang paling berpengaruh terhadap berat badan bayi lahir atau yang paling dominan terhadap berat badan lahir. Nah, di sini didapatkan bahwa berat badan ibu mempunyai nilai koefisien beta yang paling besar sehingga bisa kita nyatakan bahwa berat badan ibu merupakan faktor yang dominan berpengaruh terhadap berat badan lahir bayi. Ya. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya adalah asumsi Helgos dan bebas multikolinarity terpenuhi dengan formula persamaan regresi linear ganda yang dihasilkan adalah Y sama dengan minus 1534208 plus 46,018 dikali dengan BB ibu ditambah 84,663 dikali HB ditambah 57,687 dikali lila. Nah, interpretasi dari persamaan regresi linear yang didapatkan adalah yang pertama, setiap bertambahnya 1 unit dalam hal ini adalah kilogram berat badan ibu, maka berat badan lahir bayi akan bertambah sebesar 46,018 gram. Nah, kemudian setiap bertambahnya 1 unit kadar HB dalam satuannya adalah gram per desiliter, maka berat badan lahir bayi akan bertambah sebesar 84,663 gram, dan setiap bertambahnya 1 unit lila dalam hal ini satuannya adalah sentimeter, maka berat badan lahir bayi akan bertambah sebesar 57,687 gram. Nah, dari formula ini ini ada contoh kasusnya. Misalkan bila seorang ibu dengan berat badan 56 kg, kemudian kadar HB-nya adalah 11,3 dan lila 23,7 cm, kemudian hitung prediksi berat badan lahir bayi berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa prediksi berat badan lahir bayi. Nah, berdasarkan hasil yang dihitung, didapatkan bahwa berat badan bayi lahir adalah 3.366,8 gram. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di-subscribe channel Mitra Education-nya. Kalau ini membawa manfaat pada kita semua, jangan lupa di-subscribe dan ikuti terus channel Mitra Education. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.